Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Ar-Rasul beserta jajaran kepengurusan beliau, segenap kepengurusan Masjid Ar-Rasul yang kita hormati, Bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita pada subuh ini yang kita muliakan, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Ar-Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita mulai tazkirah kita awali pagi kita dengan doa menyambut pagi seperti biasa. Doa yang kita ambil berdasar hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 1391. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu kami hidup, bersamamu pula kami mati, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, rasanya alun cukup sebulan apa nak kasih kau Pak Pembina. Tapi alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah selalu memantau di grup itu. Luar biasa perkembangan Masjid Ar-Rasul, baik dari segi pembangunan fisik, memoles, memperindah, mempercantik masjid kita, termasuk juga perkembangan jemaahnya. Memang waktu awal-awal kasiko pertemuan ketiga tazkirah kalau tidak salah, hari ketiga tazkirah itu ya paling tidak sampai separuh jemaahnya, tapi ini alhamdulillah ini sangat membanggakan dan memang target utama kita Masjid Ar-Rasul menjadi masjid percontohan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kita fokuskan membahas tentang fikih ibadah, dan dalam hal ini kita akan bahas tentang sholat. Kita akan detail satu persatu insya Allah. Dan pertemuan pertama kemarin kita sudah memulai dengan wudhu. Mulai dengan wudhu. Masih tekan apa? Agak dingin sore itu. Dari sore petang hujan sehari sampai semalaman kan. Dan alhamdulillah pagi ini alhamdulillah lantaran bantu. Jadi Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, sholat itu akan bernilai baik, akan berkualitas dan akan benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, sihhatul wudhu, wudhunya benar. Maka kembali yang sampaikan mengingat kepada kita bersama, target kita Bapak Ibu bukan sekedar melepaskan kewajiban. Target kita bukan sekedar sah dan batal. Kalau hanya sekedar sah dan batal, maka ibadah kita hanya melepas kewajiban. Target kita sekarang adalah mengejar nilai.
maka di mana peluang-peluang nilai yang akan kita dapatkan dari ibadah yang kita kerjakan itu yang kita kejar. Contohnya kalau berwudu, peluang nilainya ada di saat menyempurnakan membasuh muka, kemudian memulai membasuh tangan dari ujung-ujung jari terus sampai ke siku, tidak dari siku karena nilainya akan berbeda. Kemudian mengusap kepala tidak perlu dengan banyak air. Jadi untuk kepala airnya ditampung, ditumpahkan, air yang lengket di tangan itu yang kita usapkan. Nilai kita di sini. Selanjutnya seperti itu. Kaki juga membasuh kaki, menyela-nyela jari kaki, babeda jo menyela jari tangan. Kalau menyela jari tangan dengan seluruh jari, tapi kalau menyela jari kaki itu dengan satu jari kelingking. Dan nilai kita di sini. Nilai kita di sini. Target kita mengejar nilai itu. Nah, sekarang kita akan naik ke level kedua. Ini agak panjang. Level kedua kata Imam Al-Ghazali, sholat itu akan berkualitas, akan bernilai baik jika tamamul arkan wasyurut, sempurna rukun dan syaratnya. Kalau rukun sholat kami lah hafal Ustaz. Dari kecil-kecil dulu kami mengaji ke surau lain, membaca rukun sholat duha. Bakaja-kaja kami justru kerambian ini masih terkenal. Justru kerambian dulu kan mau mengaji kan untuk lampu pada dalam duha. Itu dulu. Ibu di surau badendang kan tuh Pak. Rukun wudu, rukun sholat, rukun iman, rukun Islam badendangkan. Baramulo rukun sembahyang itu yaitu berarti lah itu mah yaitu 3 balik pakaro kan betul itu. Jadi cuman hebatnya Bapak Ibu, dari 3 balik rukun sholat itu Syekh Abdul Aziz Al-Musaini menemukan 221 kesalahan dalam melaksanakannya. Ini yang kita waspadai. Bukunya tipis, tapi isinya luar biasa. 221 kesalahan dalam sholat. Dan kita sadar atau tidak, mudah-mudahan yang kesalahan-kesalahan ini bisa kita minimalisir. Ini target kita. Jadi Bapak Ibu, tamamul arkan wasyurut, sempurna rukun dan syaratnya. Dan rukun pertama dari sholat itu adalah niat. Nah, untuk niat Bapak Ibu, sepakat para ulama, niat itu wajib. Jadi kalau ibadah tanpa niat, maka ibadah itu akan tertolak. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka tidak heran kita kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah kitab Sahih Imam Al-Bukhari meletakkan hadis pertama itu, hadis niat itu sebagai hadis pertama. Imam An-Nawawi ketika menyusun kitab Al-Arba'in juga memposisikan hadis niat itu sebagai hadis pertama dari 42 hadis. Artinya apa Bapak Ibu? Niat itu adalah bagian terpenting dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau awak tidak berniat, maka ibadah yang awak lakukan apapun bentuknya dan berapapun hebatnya, maka ibadah itu pasti akan tertolak. Ibadah itu akan tertolak. Nah, cuman masalahnya niat itu harus dilafazkan atau tidak? Ini aja masalahnya Bapak Ibu. Dan ini yang diperselisihkan. Maka apakah harus dibaca usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala? Itu ya yang dipermasalahkan, yang diperselisihkan. Yang jelas Bapak Ibu, semua kita mesti berniat. Dan kunci dari niat itu memang di dalam hati, karena niat itu ada di fuad. Niat itu ada di dalam hati. Niat itu ada dalam hati. Apakah harus kita ucapkan dengan lisan kita atau tidak? Maka ketika kita melihat pendapat para imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa untuk mendapatkan pahala maka kita mesti melafazkan niat. Jadi awak harus melafazkan niat karena apa? Karena ada peluang pahala di situ. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tapi imam mazhab yang lainnya Bapak Ibu lebih cenderung tidak perlu melafazkan niat. Tidak perlu melafazkan niat. Jadi niat itu cukup dalam hati saja, tidak perlu dibaca. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikuti
fardu atasku karena Allah Ta'ala ada fardu itu dibaca di kedua dari mulai awal kata imam mazhab yang lainnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak perlu melafazkannya. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i karena di situ ada peluang pahala, maka kita mesti melafazkannya. Makanya pengikut mazhab Asy-Syafi'i ketika taga itu lebih cenderung berlama-lama untuk takbir. Karena apa? Karena batanang-tanang dulu untuk melafazkannya. Sementara pengikut mazhab yang lainnya tidak perlu. Kalau dari rumah lah baniye tiba di masjid tinggal takbir saja Allahu Akbar lipat tangan dah. Apakah itu sah Ustaz? Sah. Karena apa? Karena kita sudah berniat. Nah itu. Kemudian yang kedua, bolehkah kita berniat dengan bahasa selain bahasa Arab? Jawabannya boleh. Tapi cukup niat saja. Apa alasannya? Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan bahwa Bapak Ibu, salat itu as-salatu iftitahun bit-tuhur. Salat itu kuncinya ada di wudu. Wa tahrimu bit-takbir. Pentahrimnya adalah takbir, wa tahlilu bit-taslim. Pentahlilnya nanti adalah salam. Salat itu kuncinya wudu, maka wasabi patang. Al-wudu miftahus shalah wa shalah miftahul jannah. Wudu itu kuncinya salat, salat itu kuncinya surga. Wa tahrimu bitakbir, ditahrim dengan takbir. Tahrim itu melarang melakukan aktivitas-aktivitas selain aktivitas sholat, mengucapkan ucapan-ucapan selain ucapan sholat, terutama ucapan yang tidak berbahasa Arab. Nah, artinya setelah takbir sampai salam nanti tidak boleh sedikit pun terlontar dari lidah kita ini kalimat yang tidak berbahasa Arab. Maka mungkin karena pernah mendengar hadis dua Ibu, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fakthirud doa, kata Rasulullah, perbanyaklah doa waktu sujud itu. Nah, ketika awak sujud itu, awak perpanjang sujud awak berdoa, awak meminta ke Allah apa yang awak inginkan. Bapak Ibu, kalau doa awak itu dengan bahasa Arab boleh kita lafazkan waktu itu. Tapi kalau doa awak itu awak tidak bisa bahasa Arabnya maka tidak boleh dilafazkan. Kalaupun terlafazkan oleh kita, maka sholat kita menjadi batal. Nah, itu makna tahrim dari. Makna pertama dari tahrim dari. Nah, artinya itu dari takbir dihitungnya Pak. Dari takbir sampai nanti salam. Jadi setelah takbir, kalau ada orang membaca takbir pakai bahasa Indonesia, doa iftitah pakai bahasa Indonesia, Al-Fatihah pakai bahasa Indonesia, bacaan ruku pakai bahasa Indonesia sampai salam, sholat dengan bahasa Indonesia, sholatnya batal. Kan dulu pernah tuh Pak, pernah tuh berkembang videonya kan, ada orang yang sholat pakai bahasa Indonesia, Allah yang maha besar. Kemudian dilanjutkan dengan wajah itu, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya paham katanya kan. Tapi itu akan membatalkan sholat dengan adanya hadis riwayat Abu Daud itu tadi. Nah, karena niat di luar takbir, sebelum takbir, maka niat dibolehkan diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Jadi kalau Anda bisa bahasa Arabnya, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, pakai bahasa kampung jua. Pakai bahasa kampung jua, pakai bahasa Kuranji, pakai bahasa Piaman, pakai bahasa Payakumbuh, pakai bahasa Medan, pakai bahasa Jawa. Kok santiang bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Kok hebat bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang. Silakan, boleh. Dan itu tidak akan membatalkan sholat kita. Nah, itu untuk niat. Artinya kuncinya niat itu wajib dan boleh dilafazkan menurut imam yang lainnya tidak perlu dilafazkan selain Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i mesti dilafazkan untuk mengejar pahala, dan melafazkannya itu boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa lain selain bahasa Arab, tentu lebih utama dengan bahasa Arab. Satu. Yang kedua,
Rukun yang kedua Bu. Takbir atau tegak berdiri betul Pak? Masya Allah. Yang pertama niat dan kedua tagak kan? Tagak berdiri batu kan seperti itu. Berdiri dulu. Yang kedua berdiri. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini berdiri bagi yang mampu, gitu kan? Tagak berdiri batu atau guru-guru awal dulu waktu mengaji di surau. Nah Bapak Ibu, tagak berdiri batu apa? Rujukannya firman Allah. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 144, ayat 149, ayat 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu itu ke arah Masjidil Haram. Nah Bapak Ibu, wajah dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama kita adalah bagian tampak depan dari anggota tubuh kita ini. Jadi kalau wajah dalam surah Al-Maidah itu adalah muka kita, sementara wajah yang dimaksud dalam firman Allah surah Al-Baqarah 144, 149, 150 ini bagian tampak depan dari anggota tubuh kita ini. Jadi anggota tubuh aku kasadanya menghadap ke Masjidil Haram. Maka kesalahan yang sering terlakukan oleh orang yang sholat ketika bagian dari anggota tubuh awak itu tidak menghadap Masjidil Haram. Dan yang paling banyak prakteknya, dan itu refleks biasanya Pak, kaki awak mencong, miring, serong ya kan? Serong bentuk orang upacara lah, bentuk orang upacara. Dan itu refleks memang. Kalau tidak dibiasakan, nah itu memang susah untuk meluruskan. Tapi Bapak Ibu, kalau awak baca kitab sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani itu langsung disilang. Dibuat gambarnya posisi kaki batu itu disilang. Itu tandanya itu tidak boleh dilakukan sholat seperti itu. Yang betulnya diluruskan. Nah, jadi kalau ketika awak sholat berdiri itu kaki-kaki itu semuanya menghadap ke Masjidil Haram. Jari-jari itu menghadap ke Masjidil Haram. Baik kalau miring dari kaki awak, maka dia akan menghadap Masjidil Haram itu. Kan seketenya Ustaz cuma 5 cm. 5 cm itu di Masjid Ar-Rasul. Kalau awak hitung sampai ke Masjidil Haram 9.000 kilo dari Masjid Ar-Rasul ke Masjidil Haram, itu berapa jauh jaraknya itu? Larinya itu Pak. Ke Amerika banyak Pak. Berapa jauh jaraknya? Kama kaki awak madonyo. Yang kanan entah kama madonyo, yang kiri entah kama madonyo kan? Nah itu yang diluruskan oleh Abdul Aziz Al-Musaimin. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, di samping jari jemari kita menghadap ke Masjidil Haram, buka kaki itu kalau dulu diajarkan 2 kepala. Bau gua mana tuh Pak? Bau gua mana? Jadi dulu disuruh tagak lurus, diukur 2 kepal gitu Pak. 2 kepal. Nah kiranya ketika baca bahasa fikihnya udah 2 kepal tuh, selebar bahu. Jadi buka kaki itu selebar bahu. Tidak terlalu rapat. Kalau terlalu rapat rusak, hilang keseimbangan awalnya. Dan tidak pula terlalu renggang. Awak kan mengajak kaki kawan awak, saudara awak yang di sebelah kan harus bertemu kaki sama kaki itu. Tidak perlu kalau kan ada juga orang kok yang memang senang bertemu kaki, ada juga nan gali-gali bertemu kaki itu. Kan ada tuh Pak. Nah, ada bergali-gali. Nah di pertemuan seharusnya kan memang harus bertemu kan. Kalau saf yang sempurna itu ketemu kakinya itu. Yang bertemu itu kok Pak? Bukan ujung jari, yang bertemu itu. Jadi kalau lurihan, beko kawan awak, saudara awak yang di sebelah melurihan maka bertemu ikunya. Nah, kalau seandainya ada saudara awak lah di pertemuan lah dikaja kakinya lariannya, aja dikaja jole. Kalau mengangkat atau tuh, kaja, tidak perlu. Biarlah agak berenggang tapi tidak terlalu lebar renggangnya itu, tidak terlalu lebar. Karena apa? Karena kata Rasulullah, jangan beri kesempatan setan ikut dalam sholatmu. Kalau setan ikut sholat syukur tuh, tapi setan ikut dalam sholat itu jadi masalah. Nah itu. Jadi
kaki itu dibuka selebar bahu, kaki dibuka selebar bahu dengan meluruskan jari-jari kaki kita menghadap semuanya ke arah Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu, supaya saf awak sempurna, caranya tidak perlu membawa sajadah gadang. Mohon maaf, sajadah kecil-kecil, alhamdulillah. Kamu punya jemaah Bapak Ibu, mohon maaf. Kamu punya jemaah ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang suka membawa sajadah itu kan ibu-ibu. Kalau kini kan kasadanya awak disuruh membawa sajadah ya Pak. Sajadah dari rumah kan. Dulu yang suka membawa sajadah itu ibu-ibu. Jadi ibu konyo beliau bawa sajadah gadang tuh, sajadah Turki 90 kali 120. Gadang Pak. Dibantangan di lapis karpet masjid tuh. Nan parahnya sajadah kok tak boleh taimpi dia sajadah kawan seketiknya. Nah itu parah sekali. Tak boleh taimpi doh Bapak Ibu. Kamu punya jemaah yang seperti itu, memang susah sekali. Kalau itu kondisinya di bawah pulau sajadah gadang tuh jauh jarak awak jo kawan awak dan di sebelah. Syukur sajadah kita sekarang sudah dak kapling lero. Kalau dulu kan sajadah kapling tuh. Kaplingan itu bukan satu kapling untuk satu orang, tidak. Itu ndak kapling rumah perumnas tuh doh. Nah itu tuh kaplingan itu hanya untuk membentuk seni sajanya, tapi itu mengganggu saf sebenarnya. Alhamdulillah sekarang sajadah sudah tidak berkapling-kapling lagi, sehingga kita dengan leluasa membentuk saf kita, menyempurnakan saf kita. Tuh, untuk berdiri. Kemudian kesalahan lagi, mohon maaf, kesalahan yang juga sering terlakukan oleh orang sholat berdiri itu ketika takbir, kan awak mangkat tangan itu. Lah berdiri dengan betul, lalu kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu Bapak Ibu, telapak tangan juga menghadap ke arah Masjidil Haram. Menghadap ke Masjidil Haram. Nah, kesalahannya ke telapak tangan kok miring. Banyak tuh prakteknya Pak. Banyak. Allahu Akbar. Banyak tuh bentuk itu. Miring dia. Jadi telapak tangannya tidak menghadap ke Masjidil Haram. Ini berpengaruh Pak. Ini berpengaruh dan nanti akan ada kaitannya dengan sujud. Ada kaitannya dengan sujud begitu. Jadi telapak tangan niko ketika diangkat juga menghadap ke Masjidil Haram. Dengan jari jemari tidak terlalu renggang, juga tidak terlalu rapat. Ya selesai. Sampai di mana batas angkat tangan itu Ustaz? Sampai kini aku baru bertemu dua hadisnya. Yang pertama hadis Bukhari Muslim, yang kedua hadis Muslim. Kalau hadis Bukhari Muslim, mangkek tangan itu sampai ke bahu. Hazwa mankibain, bahasa dalam hadis itu. Sampai ke bahu. Kemudian yang kedua, yuhazi ila udhunain, sebatas telinga. Cuma dua itu bertemu. Tapi prakteknya banyak. Pak. Ada yang di bawah bahu, bantu ulah mencetok. Allahu Akbar. Bantu orang dah balik sembahyang lah ilo. Allahu Akbar. Banyak tuh Pak. Banyak tuh akan ketemu seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang lebih tinggi dari telinga. Bayun-ayun tuh sampai 3 kali. Allahu Akbar. Mungkin disangkonya semakin tinggi diangkat tangan kau makin capek kau diampuni, entahlah kan. Tapi yang jelas itu tidak ada dalilnya batamu tidak mau sampai ini. Rujukan ada beberapa kitab yang awak sabit batang. Ada kitab Syekh Nasruddin Al-Albani, ada kitab Sifat Salat Nabi, Sifat Ibadah Nabi Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada buku Ustaz Abdul Somad 99 tanya jawab seputar salat, ada ragam bacaan salat Muhammad Aqil Haidar, ada kemudian Abdul Aziz Al-Musainib, kesalahan dalam salat 221 kesalahan dalam salat itu macam-macam. Nah Bapak Ibu, dari beberapa kitab yang kita baca termasuk hadis-hadisnya belum ketemu yang mengangkat tangan Rasul itu di bawah bahu atau sampai di atas telinga. Yang ada baru 2. Yang pertama sampai ke bahu, yang kedua sampai ke telinga. Jadi batasannya cuma 2. Pilih mau sampai ke bahu atau sampai ke telinga. Dan melihat keumuman hadis itu tidak dibatasi. Kalau untuk pedusi sampai ke bahu saja. Kalau untuk laki-laki sampai ke telinga, tidak. Kedua-duanya boleh dipakai. Jadi yang laki-laki boleh pakai yang sampai ke telinga, boleh juga sampai ke bahu. Nah, cuman para ulama mengatakan bahwa untuk ibu-ibu cukup sampai ke bahu saja.
Jadi yang ibu-ibu cukup sampai ke bahu saja, pilihlah yang hadis Bukhari Muslim itu sampai ke bahu. Apa bedanya Ustaz? Yang laki-laki sama yang padu singkatiko, laki-laki memilih hadis Bukhari Muslim, mempraktekkan hadis Bukhari Muslim yang sampai ke bahu. Pak Ibu, kalau yang perempuan, yang ibu-ibu, yang bergerak itu dari siku sampai ke ujung jari. Jadi takbir yang bergerak itu dari siku sampai ke ujung jari. Artinya yang ikut kan tidak perlu bergerak. Tidak perlu bergerak. Jadi cukup bergerak ini saja. Maka kalau yang bergerak dari siku sampai ke ujung jari, ketiaknya tidak akan terangkat, tidak akan terbuka. Sementara untuk laki-laki, di samping digerakkan dari siku ke ujung jari, buka ketiaknya. Kebedanya. Jadi kalau untuk ibu-ibu tanpa membuka ketiak, untuk apa-apa dengan membuka ketiak. Entah apa alasannya, mungkin ketiak ibu-ibuku lebih masam dari papa. Nah, seperti itu. Harum pakai Rexona kami Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti itulah. Jadi untuk ibu-ibu cukup mengangkat sampai ke bahu tanpa membuka ketiak, dan itu akan lebih menjaga aurat ibu-ibu. Itu tujuan utama. Oke, Bu? Jadi jangan diambil nomor ke pulang nak. Itu mengangkat tangan, dua batasannya. Mengangkat tangan, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, dengan mengangkat sampai batas telinga atau batas bahu. Dua. Kemudian melipat tangan. Melipat tangan. Melipat tangan itu tiga, Pak Ibu. Tiga. Pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Bentuk komposisi. Ini pilihan pertama. Yang kedua, mempertemukan dua pergelangan. Bentuk ini pilihan yang kedua. Tapi kan tidak perlu diukur loh, kan Allahu Akbar, lapas satu alun. Mana ya? Tidak perlu. Dia agak-agak saja kok. Dia agak-agak saja. Kemudian yang ketiga, antara pergelangan sampai ke siku, bainar rusq wal mirfaq, di sini. Nah, itu batasannya Pak Ibu. Nah, praktek yang sering yang ngaco nampak di awal, ada orang yang melipik sampai ke siku. Lihat pernah nampak? Pernah tuh. Sadingin apa sih kalau di Sumatera Barat kan di Alahan Panjang. Di situ kan banyak manusia perkasa tuh, preman kain sarung, kama-kama siang malam pakai kain sarung kan. Dia berang orang Alahan Panjang itu. Sadingin apa sih di Alahan Panjang tuh, enggak perlu melipik sampai ke siku. Kamu Bapak Ibu 2008 balik membawa jemaah umroh bertamu Desember 2008 balik 5 derajat Celcius, lumayan dingin tuh 5 derajat Celcius Pak, dingin sekali tuh. Tapi tidak juga karena tidak boleh, memang tidak berani melakukan yang sangat penting. 2009 balik Desembernya 7 derajat bertemu dah 7 derajat Celcius. Tidak juga berani melipik tangan sampai ke siku. Karena apa? Karena memang tuntunannya tidak ada. Tuntunannya melipat tangan itu batasannya hanya 3. Di atas punggung tangan kiri, kemudian mempertemukan dua pergelangan, kemudian antara pergelangan dengan siku. Nah, itu saja batasannya. Nah, cara melipet tangan Bapak Ibu. Cara melipet tangan, meletakkan tangan itu untuk ibu-ibu dulu. Untuk ibu-ibu cukup letakkan saja telapak tangannya itu. Jadi kalau memilih di siku sudah letakkan. Kalau milih di pergelangan, letakkan seperti ini. Letakkan saja. Tidak dilingkar-lingkarkan jarinya. Tidak dilingkar-lingkarkan, diletakkan saja. Apa gunanya beko kalau seandainya salah imam? Kan awak menegur ibu-ibu. Mbak, cara menegurnya Bu? Tepuk tangan. Tepuk tangan itu tidak tepuk permukaan di belakang tuh. Tidak tepuk seperti ini, tapi tepuk seperti ini. Nah, jadi seperti ini tepuknya. Jadi tidak tepuk bentuk ekor ya Pak? Tepuk permukaan punya kau. Nah, jadi untuk ibu-ibu ditaruh saja. Lalu kemudian kalau seandainya beko imam salah, langsung ditegur seperti ini. Untuk yang laki-laki ada dua Pak. Untuk yang laki-laki kalau di sini ini ditaruh saja. Kalau yang di sini caranya dengan melingkarkan kelingking dan jari tengah. Yang 3 dipisahkan, lingkarkan kelingking dan jari tengah. Kalau tidak biasa tidak enak rasanya. Kemudian yang kedua, memisahkan jempol dengan 4 jari seperti ini. Nah, kalau aku biasanya lebih nyaman pakai koi, tidak mau pakai.
memisahkan jempol dengan 4 jari. Kalau lah terpisah sampai jari, tidak perlu dulu diangkat tunjuk sih, kan banyak tuh yang mengangkat tunjuk Pak. Antara dandam juga kawan semalahnya tak balas. Udah baru mungkin kita awas beko siap sholat dia sini kan. Anda, jadi tidak perlu mengangkat telunjuk. Jadi yang 4 dipisahkan dengan jempolnya dan dilingkarkan. Habis. Itu untuk melipat tangan. Terserah. Mau pilih yang di sini di atas punggung tangan kiri, mau pilih mempertemukan 2 pergelangan, atau memilih yang di lengan. Nah itu ya batasan lipat tangan. Batasan angkat tangan 2, batasan lipat tangan 3. Yang ke selanjutnya posisi lipatan tangan. Kalau lata-lata aku hilang konsentrasi. Posisi lipat tangan Bapak Ibu. Posisi lipat tangan itu 6 macam. Keluar dari yang 6 macam itu Allah alam. Ada di slide itu. Ustaz nanti boleh dibagikan nanti ke jamaah boleh. Mau kirim ke grup. Ada slide-nya, materinya, mau kirim ke grup nanti Bapak Ibu bisa baca-baca. Ada 6 Bapak Ibu. Pertama, posisi lipat tangan itu di atas jantung, ada fuad. Di siku posisinya Pak. Jadi kalau bertamu dewa orang sholat nyalatan di siku tangannya itu boleh. Itu boleh. Ini yang pertama. Yang kedua alas sadr, di atas dada. Pernah mungkin Bapak Ibu mau mencari orang yang sholat berdikonya? Boleh. Boleh. Yang pertama di atas jantung, yang kedua di atas dada, yang ketiga baina sadrin wa satrin. Antara dada dengan pusar di sini. Nah, kalau kamu nyamannya pakai ikos Pak. Ini Imam Syafi'i seperti ini. Seperti ini. Di sini yang ketiga. Yang keempat alas satr. Di atas pusar. Di atas pusar. Jadi kalau ada orang yang sholat berdiko, boleh. Kemudian yang kelima di bawah pusar. Bentuk orang pidato. Dalam riwayat kakek buyutnya Erdogan, penguasa Turki sekarang, Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Lipat tangan begini. Seperti ini. Yang keenam dilepaskan saja. Dilepaskan. Jadi yang pertama di atas jantung, yang kedua di atas dada, yang ketiga antara dada dengan pusar, yang keempat di atas pusar, yang kelima di bawah pusar, yang keenam dilepaskan. Apa gunanya itu Ustaz? Boleh kami praktekkan kesadunya? Tidak. Jadi tidak boleh dipraktekkan kesadunya, pilih salah satu. Yang mentang-mentang banyak, itu kok boleh kali nama-namanya kami praktekkan. Rakaat pertama tanggung-tanggung, usuknya kan, Allahu Akbar, balataan dia teh. Rakaat kedua mulai latihan, balataan mulai turun ke bawah kan. Rakaat ketiga lah lita, balataan sini bawah. Rakaat keempat lah nak tahu balapihan selai. Jangan. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Dan tidak ketemu deambo, tidak bertemu deambo yang memposisikan tangan di selain yang 6 itu, tapi prakteknya banyak. Prakteknya banyak. Pendapat mazhab tidak ada yang di luar yang 6 itu, termasuk yang di ginjal atau lambung. Kan ada yang meletakkan tangan di siku. Tidak. Jadi Bapak Ibu, posisi lipatan tangan itu 6 di jantung, di dada, antara dada dengan pusar, kemudian di atas pusar, di bawah pusar, dan dilepaskan. Cara melipat tangan itu 3, batasan lipat tangan. Di atas punggung tangan kiri mempertemukan 2 pergelangan, kemudian antara pergelangan dengan siku di lengan. Batasan angkat tangan 2 di sejajar dengan bahu, azwaman kibain, yang kedua sejajar dengan daun telinga. Di luar itu wallahu a'lam bissawab. Walaupun nampak oleh kita yang mempraktekkan di luar itu, karena sampai kini ambo alun batamu dalilnya, maka ambo tidak berani menganggap bahwa itu benar. Jadi kalau ada yang mempraktekkan di luar itu, mudah-mudahan ada dalilnya dan kita akan diskusikan bersama-sama. Sampai situlah dulu Bapak Ibu, karena jangan menanti. Saya dulu asuhnya.
Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Itu masalah posisi belum ada. Jadi kalau dia berjalan itu baca itu. Kita tidak ada dasar. Sementara udah jalan-jalan bang. Iya. Nah, yang awak baca tadi dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Kini PSBB lah tadi diberlakukan lo balik usaha, tapi kan tidak jadi kan? Ini new normal. Kalau new normal berarti lah mengarah-arah ke normal, kemudian normal balik kan? Yang penting awak menjaga saja. Maka berlakulah balik. Tapi Bapak Ibu itu dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal, tidak memungkinkan kita untuk merapatkan soft karena akan menimbulkan mudarat seperti berkembangnya wabah seperti ini kan, maka kita dibolehkan untuk menjaga jarak kita, menjaga jarak. Termasuk pakai masker. Pakai masker itu kan tidak boleh, Pak. Dalam sholat kita tidak boleh menutup mulut. Ada hadis dari Hasan itu. Hadis dari Hasan dalam sholat kita tidak boleh menutup mulut. Jadi ada seorang sahabat yang menutup mulut dengan sorbannya ketika beliau sholat. Ditegur oleh Nabi, jangan tutup mulutmu ketika sholat. Jangan tutup mulutmu ketika sholat. Ini hadis. Nah, hadis itu tidak bisa kita pakai dalam kondisi seperti sekarang. Tapi karena kondisi yang mengharuskan kita untuk menutup mulut, maka kita dibolehkan menutup mulut ketika sholat. Seperti itu. Oke, Ibu. Kalau duduk boleh. Kalau tidak tahu tagak, maka boleh duduk. Makanya rukun kedua tadi, tagak berdiri batu atau berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu awak berdiri dengan sempurna, maka silakan lakukan sholat dengan kondisi yang kita mampu. Kalau awak mampunya duduk, silakan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka silakan berbaring. Dan seperti itu, ya mau wa umudu wa ala junubihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, ya Bu? Ya Bu? Antara dua sujud? Oh, tahiyat. Wah, kalau jauh jangkauan Ibu. Awak baru takbir langsung ke tahiyat. Oh, ini menyuruh hamba selesai mengaji ya kan? Ya, jadi itu ada pembahasan tersendiri nanti. Tapi karena Ibu lama bertanya, maka menjawab dulu. Besok akan kita rinci detail lagi, ya Bu. Jadi duduk tahiyat, duduk itu kan ada 3. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash, ada duduk iqa'ah. Duduk iqa'ah atau duduk tarabbuh namanya. Nah, duduk iqa'ah atau tarabbuh itu hanya boleh dilakukan sesekali. Itu menurut Syekh Nasruddin Al-Albani. Dan itu hanya boleh dilakukan ketika duduk antara dua sujud. Duduk iqa'ah namanya. Sama duduk basimpuh pakai awal. Yang kedua duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, kaki kiri di dudukan, kaki kanan di tagaan. Dengan jari jemari menghadap ke arah kiblat. Jadi ditekuk jari jemarinya. Kalau tidak mampu kalimonya Pak Ustaz, nah setidaknya adalah yang mewakili untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, ya Bu. Itu yang kedua, duduk iftirash. Yang ketiga duduk tawarruk. Itu duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat yang diakhiri dengan salam. Duduk tahiyat akhir. Jadi kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan. Kemudian kaki kanan itu di tagaan. Di tagaan Bu. Jadi tidak dilakukan, ya Bu. Nanti kita akan detail lagi membahas tentang duduk ini. Di saat pembahasan kita sudah sampai ke duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat. Ya. Bahasan kita sekarang baru sampai berdiri dan takbir, belum tahiyat dan belum doa iftitah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan kita akan bahas doa iftitah. Doa iftitah yang banyak Allah praktekkan apa dan yang dipraktekkan oleh Nabi apa. Nah, itu yang akan kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan. Oke Bapak Ibu. Cukup. Kita sudahi dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.